Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keberagaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan A. Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, B. Akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya dan pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan keberlanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN relatif homogen dan saling memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lain. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyaknya faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim, lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara dua benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisis suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunannya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Rangkaian gunung di kawasan negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Peta tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sempit tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara ASEAN kaya dengan barang tambang mentah, mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lain dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh sumber daya alam yang memiliki hampir semua negara ASEAN. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara-negara yang lain. Namun laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura. Tugas untuk anak-anakku, sebutlah daftar barang tambang di negara ASEAN. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi ataupun mencegah kerusakan sumber daya hutan dan laut. Isilah dengan daftar tabel sebagai berikut. Jenis sumber daya laut, bentuk kerusakannya, cara menanggulanginya. Yang kedua adalah hutan, bentuk kerusakannya apa, dan bagaimana cara menanggulanginya. Anak-anak dibuat di dalam bentuk tabel. Kiranya yaitu anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.